Selamat bertemu kembali di channel Saham AI. Kali ini kita akan screening saham dengan Awan Kumo Ichimoku ya. Kita buka TradingView dan seperti biasa kita akan screening dengan melihat stok yang populer ya atau yang sedang ramai ya. Nah, kita bisa akses di home ini, kemudian ya market ya, kemudian apa ini country ya. Lalu kita cari Indonesia ya. Ternyata nggak ada, ini biasanya suka settingnya seperti itu. Kita klik saja US Stock Market, lalu kita klik lagi sampingnya, kita cari Indonesia. Ya. Nah, kemudian kita pilih stok di Indonesia, lalu kita fokus untuk market yang sedang aktif ya. Jadi kita pilih most aktif. Di sini most aktif. Nah, di sini ada banyak tentu saja, uh, termasuk apa ya, banyak sekali ini ada foto, awan, dan yang lain-lain. Ini kita copy saja semuanya ke watchlist ya, untuk bisa kita lihat dengan analisis. Kita blok semua ya, jadi kita klik ujung lalu shift, lalu klik paling bawah, kemudian add selected to watch list ya. Nah, ini sudah masuk ke watchlist. Jadi kita bisa lihat ini misalnya kutu begitu ya, kutu. Kita klik, oh, nah, kita ya, nah, misalnya kita klik, nah, tentu saja dia tidak dalam mode yang full ya. Jadi kita akan pilih di sini di menu ini produk, kemudian ada super chart, ya. See on super chart atau pakai see on super chart. Nah, jadi kita sudah muncul. Nah, ini ada setting yang biasa saya gunakan. Saya akan hapus dulu. Nah, kita mulai. Nah, pertama kita akan tambahkan indikator ya. Indikatornya yang pertama adalah Ichimoku ya. Ichimoku karena kita pakai pakai analisis Ichimoku. Di sini ada Uncle Mo Ultimate Ichimoku ya. Nah, ini kita pilih saja. Nah, dia itu ada, terserah nanti Anda settingnya ya. Dia itu memunculkan Ichimoku untuk daily dan Ichimoku untuk weekly ya. Ini yang besar ini weekly. Nah, kita akan mencari saham-saham yang tembus dari awan ya, ini awan atau disebut dengan Kumo Cloud. Jadi biasanya kalau sudah tembus ini potensi rally-nya lebih tinggi karena tidak ada dalam 26 hari sebelumnya itu transaksi di zona ini sehingga dia seakan-akan tidak ada resisten ya. Misalnya kalau di sini misalnya kalau kita lihat yang bawah itu. Dia kan kalau rally dia akan bertemu dengan resisten. Resistennya yaitu si awan Kumo ini. Kadang-kadang resistennya adalah garis-garis. Nah, nanti mantul dulu lalu tembus. Nah, kalau tembus dia rally. Ini contohnya saham BCA ya. Dia rally ya. Jadi kita bisa gunakan itu. Nah, boleh ditambahkan informasi yang lain apa misalnya ya. Saya sering juga pakai hanya untuk memastikan transaksinya apakah sudah di atas suatu base itu ini ya, area transaksi yang kuat ya, karena itu biasanya market maker atau institusi sudah membeli cukup banyak kemudian baru lari saatnya. Nah, itu kita bisa menggunakan apa itu ya? Kita bisa menggunakan volume profile ya, volume profile. Nah, saya biasanya menggunakan ini Purman volume profile, Purman volume profile. Jadi dia akan mengeluarkan ini bisa kita geser. Nah, ternyata ini ada base pembelian yang cukup banyak di sini, jadi layak untuk lari ya, karena sudah ada yang
akumulasi dulu, baru kemudian lari, baru kemudian nanti ada distribusi lagi ya. Jadi ini bisa menjadi petunjuk di daerah mana terjadi akumulasi ya, sebelum kemudian lari ya. Nah, kita perhatikan ini untuk BCA misalnya ya. BCA ini kan naik turun, naik turun, naik turun, kemudian dia turun, kemudian dia tembus ya. Tembus dan kemudian terjadi akumulasi pembelian di sini dan kemudian lari. Ya, mari kita lihat saja secara sekilas seluruhnya ya, tadi 100 saham yang lagi populer. Nah, kemudian nanti akan kita tandai ya. Kita akan tandai ini. Ya, ini saya hilangkan dulu. Ada tandanya. Kita akan menandai saham-saham yang berpotensi lari. Berpotensi lari artinya ya sudah tembus awan dan kemudian ada base yang cukup ya untuk dia lari ya ke atas ya. Nah, kapan exitnya ya? Exitnya tidak ada resisten di sini sehingga biasanya saya menggunakan ini ada yang putih ini adalah setting EMA 8 begitu. Dan kemudian yang biru ini adalah EMA 20. Jadi kalau tembus EMA 8 seperti ini itu saya jual separuh, tembus EMA 20 saya jual seluruhnya. Kalau tembus EMA 8 yang putih ini saya jual separuh lalu masuk lagi ya saya beli lagi. Karena kita mengikuti yang putih ini adalah tren kuat ya. Ini adalah tren yang menengah yang kemudian ini EMA 20. Biasanya kemudian tren lemahnya adalah yang EMA atau SMA 50 ya. Ya, mari kita lihat coba mulai dari Adaro. Oh, Adaro belum lolos gitu ya. Akra ini sudah lolos tapi sudah sejak kapan ini lari ya? Ya kita tandai saja ya. Karena ini bisa jadi sedang pause ya, disebutnya itu rally base rally lagi, jadi bisa rally lagi, tapi ya nggak tahu bisa rally lagi atau tidak ya. Jadi ini ada pause. Tapi kalau dulu kita ambilnya di sini, kita lihat ini ada apa pembelian cukup banyak di sini. Nah ini potensi untuk breakout di sini ini yang besar. Jadi mestinya dulu belinya di sini nih, gitu ya, mestinya. Tapi sekarang kita hanya screening saja. Nah ini Astra ini juga sudah tembus Kumo, ya kita lihat-lihat saja lah. BCA ini sudah, BRI ini sudah juga, BMRI. Wah ternyata ini juga tembus ya, di atasnya ini sebutnya awan awan atau Kumo ya dari Ichimoku. BRIS BRIS ini masuk ke awan weekly ya. Jadi kalau masuk ke awan biasanya terjadi turbulen ya, naik turun nggak jelas. Tapi dia sudah lolos awan awan yang daily ya. Kita tandain saja. Kemudian care ini, nah care ini sedang kacau balau ini ya, kacau balau. Berapa ini? Nah ini ada di awan awan Kumo ya. Jadi ya nanti kalau sudah tembus di sini baru baru lancar ya. Jadi sebenarnya kalau kita fokusnya di daily ya ini bisa jadi kandidat, tapi ternyata dia sedang masuk ke weekly ya, sehingga ini biasanya tidak jelas pergerakannya. Dewi ya, Dewi ini di atas umum juga. Nanti kapan entry lagi seperti ini kan bisa re-entry ini sebenarnya karena sudah tembus lagi. Nah, cuman kita tidak tahu bagaimana ya. Ininya, oh ini apakah termasuk masih awal ya sehingga tidak ada ininya volume profile-nya ya, tidak ada volume profile. Ya ini kalau kalau yang saham-saham masih baru begini memang volatile ya. Ya kita tandai saja. Excel enggak, DDST ini sebenarnya sudah tembus ya, sedang pullback dia.
Nah, tapi base-nya tidak jelas nih. Base-nya ada di sini nih. Jadi ini nanti kalau balik di sini ada yang jualan deh. Ya kita tandai dulu. Kutu tidak. Halo, ini kayaknya baru ini ya. Kalau baru itu nggak ada volume profilnya, jadi kita kehilangan informasi. Nah, ini ya. Wah, Hill ini juga. Semuanya yang baru-baru IPO itu eh, larinya itu tidak tidak ini ya, tidak bisa kita prediksi ya. Nah, ini Indomobil ini luar biasa ini. Tembus di sini, ini base-nya, dan kemudian lari cukup panjang masuk ke slot. Ini mungkin sudah mulai apa ya, kalau panjang begini ini ada bisa ciri-ciri klimaks bisa turun dulu ini. Kemudian Indi. Nah, ini juga ini sudah tembus ya, tembus mungkin dia sedang pullback bisa lari lagi. Ajen ya, kita percepat ya, ya. Pokoknya yang ada kita ambil dulu aja. Nanti kita filter ini laju ini nggak ada volume profilnya ini masih baru. Bukan MTKA, MTS, nice ini juga kita tidak punya informasi. Oasa ini ya, Oasa masuk ya. Nah ini juga nggak tahu, tahu. MKM, sumber mas. Wah ini sumber mas ini ternyata sudah lari ya. Dulu diamati belum lari, terus saya tinggalkan ya ternyata lari ya. Ini terjadi base lagi, kemudian lari lagi. Ya kita tandai. SRTG enggak. TLKM, Telkom ini sempat lari kemarin. Kemudian Wifi ya kita tandain saja. Nah, ini juga ya, ini tidak sorting cepat saja. Ya. Dengan penanda awan Ichimoku ini jadinya sortingnya lebih cepat saja. Ada banyak cara untuk mencari screening saham, ya, ini hanya salah satu ya. Ini awan ini baru ini ya, nggak usah saja. Enggak, ini base ya. Kalau bentuknya jelek nanti kita sorting lagi. Ya ini sudah kita pilih yang sudah tembus awan kumuh, kemudian kita klik di sini yang sudah ditandai flag ya. Nah ini sudah ditandai flag yang atas ini. Ini adalah yang sudah tembus, kemudian yang tidak tembus ya kita blok. Dan kita keluarkan saja dari watchlist. Nah, jadi kita sekarang sudah punya yang tembus-tembus awan kumuh saja. Nah, sebenarnya idealnya adalah ketika dia tembus, kemudian kita menemukan ada akumulasi, akumulasi ya. Jadi ini sudah jauh ini, artinya ada risiko dia akan ada balik lagi. Jadi memang yang ideal yang masih masih dekat dengan base ya terjadi pembelian yang cukup banyak ya di daerah pembelian yang cukup banyak. Nah, lalu kita siap-siap misalnya waktu itu di sini ya. Nah, bagaimana kalau sudah seperti ini? Ini biasanya adalah rally base rally, tapi ini ternyata tidak terjadi base baru, tidak terjadi base yang baru ya, sehingga ini agak spekulatif kalau kalau kita masuk di yang seperti ini kan spekulatif ini nggak ada yang beli di sini. Nanti apakah naik atau turun kan kita nggak tahu. Nah, jadi bagaimana cara kita screening lagi ya? Screening lagi yang kedua ya, tentu saja kita cari yang ada base-nya. Nah, mari kita coba dulu ini di blok, kemudian flagnya ini apa ya? Kita hilangkan ya unflag ya. Nah, nah kita sorting lagi. Ada nggak yang masih dekat dengan base-nya? Nah, rata-rata ini sudah lewat ya.
Ya memang seharusnya rajin aja setiap kali melakukan ini ya. Nah ini Bank Mandiri ini dia sebenarnya relatif lebih dekat ya dengan BIS ya. Jadi ini masih masih sideway ya, sideway. Nah kapan dia akan lari ya kita nggak tahu. Ya, tapi paling tidak ini ya dekat dengan bisnya sehingga masih ada potensi untuk lari ya kita tandai. Chris ini sudah lari jauh dan malah sekarang balik menuju bisnya lagi ya. Ya, untuk sementara kita lewat itu. Kita cari ada bisnya. Ini kok Dewi ini baru ini ya sehingga nggak ada bisnya ya ini. Nah, GDST ini di bawah bisnya, nah, kita bisa menerjemahkan dia akan balik ke sini atau dia akan lari lagi ke bis yang 180 ini. Jadi ini malah menarik ya, karena dia sudah tembus dan mungkin akan naik lagi karena ada yang berharap jual di sini. Tentu saja kalau ketemu bis ada kemungkinan mantul balik ya. Kan memang idealnya dia sedang ada di bis terus mau lari. Tapi ini kita tandai saja. Nah, ini sudah lari. Banyaknya sudah lari ya. Nah, ini gerida jaringan ini juga di bawah bisnya ya. Jadi artinya ada pembelian di 190 ya tentu saja dia ingin exit atau ingin uh, ini lari dulu ke atas ya baru kemudian dia jual di atas ya. Ini ya. Habis ini bisa ini yang akumulatif ini bisa diterjemahkan sebagai base bisa juga apa ya terjadi penjualan di sini ya tapi terjadi transaksi yang jelas di bisnya ini. Coba kita lihat. Nah, ini Oasa ini masih dekat ini. Ini baru saja ini kan terjadi. Jadi dia rally, lalu ada base-nya ini, nah, terus bisa rally lagi. Nah, kita tidak tahu apakah ini kan tail-nya panjang ya. Ini apakah akan naik, apa akan turun. Kita tidak pernah tahu, tapi ini membantu kita untuk uh, memperkirakan apakah masih ada potensi naik. Kalau menurut saya dia masih dekat dengan base sehingga dia akan ada potensi naik. Kita tandai Oasa. UMKM, ini agak jauh ya. Nah, Telkom ini pernah ada base di sini ini mungkin yang lama ya. Ya mungkin di sini dulu ya. Jadi Telkom ini malah ada potensi untuk naik ke sini ke 4.550 ini ya. Nah, kalau ini dianggap masih potensi, ini kan dia tembus tembus Kumo atau awan di weekly ya yang saya bikin putih ini adalah weekly. Jadi dia kalau kita lihat di weekly, coba ini saya ubah ke weekly ya. Nah, ini kan sedang tembus weekly ya. Nah, apakah ini kemudian berhasil rally lari ke atas ya? Kita tidak tahu ya, namanya juga analisis tidak pernah memastikan. Ini hanya untuk tools membantu. Jadi bagaimana ya bisa turun ke bawah, bisa lari ke yang atas ini ya. Kita tandai. Nah, Wifi ini sebenarnya baru ya base-nya. Kemarin base-nya di 198. Ini sudah cukup banyak naik 10% ya. Tapi masih ada kemungkinan naik ya. Nah, ini dia pernah pernah di 260 ya. Ya kita tandai saja. Nah nanti filter ketiga adalah Anda suka nggak dengan Anda akan trading jangka pendek atau Anda mau agak panjang ya. Kalau agak panjang sebaiknya dipilih saham yang Anda suka ya. Kalau ini kan lebih, nah ini mungkin cloud ya, cloud, bisnis cloud ya. Mungkin dia lari ke sini, tapi dia cepat terus balik lagi. Ini ditandai. Nah ini Alam Sutra ini baru ya di bisnya ya. Nah, menarik ya. Walaupun dia masuk ke Kumo atau ke laut yang weekly ini. Ini masuk ke weekly ini. Kalau kita lihat weekly, nah dia
dia sedang, nah ini ada base-nya ini, bisa lari yang tinggi ya. Kita balik lagi. Kemudian base ini base-nya di bawah sini dan ada kemungkinan lari ke 156 BNGA. Nah ini BNGA malah sedang uh, drop ini ya, drop tapi naik lagi ini dari base yang ini ya. Sayangnya ini nanti kena filter ini nih. Dia sudah apa ya, ada di RS 50 ini. Ini 50 atau 100 ya, saya lupa. Ini 100 kayak saya ya. Jadi artinya ini tren lemah ya. Kan, tapi ini menarik. Cuman kan kemarin dia drop drastis ya. Kenapa ini kan ya, kita tidak tahu ya. Karena ternyata earningnya may decline katanya. Ini ada drop sentimennya jelek ya. Tapi ini kalau kita lihat ini masih ya masih ditahan ya. Jadi ada kemungkinan balik lagi ke 1.300. Ya tandain aja dulu. Kevin, nah ini jauh ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau kalau suka sahamnya ya berarti ya dikolek tapi sedikit. Nah ini sedang di base-nya ini. Ya. Cuman ini bentuknya tuh naik turun seperti ini termasuk yang pesan saya ini sideways ya. Cuman ini mungkin akan mulai naik di sini ya. Ini ada base di 900 ini. Ya ditandai saja. Gold, gold ini baru ya, sehingga nggak ada informasi. Nah, di Putra ini juga ya. Nah, tidak ada kepastian, nah, hanya probabilitas saja. Karena atau turun, ini jauh dari base-nya. Jauh. Harta ini naik turun, ini lolos lagi. Nah, ini base-nya di 32 ya apa. Adanya kita cek dulu. PKR jauh ya. TRCA ini sudah ini ya kayak mau balik ya. Ya, kita hilangkan yang ini dan kemudian kita bisa pilih yang menurut Anda bagus ya. Bisa lihat. Nah, kan biasanya orang itu melihat sahamnya dari yang murah sampai yang mahal ya. Maksudnya ya tiap orang punya gayanya sendiri. Ada yang senang dengan saham-saham di bawah 200, tapi ini biasanya volatile ya. Ini kalau kita lihat seperti apa ya. Nah, saya suka tambahkan indikator yang lain, volume base buy sell ya. Nah, ini momentum ya. Volume base buy and sell momentum. Ya. Nah, biasanya kalau masih di bawah garis rata-ratanya ini momentumnya belum datang. Tetapi kalau sudah tembus, nah dia mulai lari. Jadi ini sudah mulai ada lagi ini. Sudah mulai ada lagi. Jadi base ini menarik ya. Bisa jadi di sini dia mantul dulu lari lagi. Kemudian GDST juga sudah biru, artinya ada potensi naik ya. Ini kalau ini dari volumenya ya. Oh ya, ini kenapa indikator volume nggak ada ya? Misalnya, kita pengen lihat sebenarnya volumenya itu naik atau tidak. Ini ada indikator biasa ya, indikator volume biasa. Ya, nah, ini kan ada. Nah ini kan ya. Jadi Gunawan Steel ini mulai ada yang terjadi transaksi ya. Mulai dilihat lah. Kalau base tadi juga kita lihat ini ada lonjakan volume ya.
dari rata-rata ya. Sehingga ini menarik ya. Biasanya kalau ada volume kan berarti marketnya ada. Dan ini ya, nah ini adalah saham-saham yang potensial untuk dibeli. Nah, nanti ada lagi money management ya, jadi belinya berapa banyak ya, seperdelapan dulu ya, dari target misalnya 10 juta, ya kita belinya seperdelapan berapa ya, 1 juta 250 misalnya begitu ya. Nanti kalau naik lagi kita dobelin, dobelin dan seterusnya ya. Jadi ini saham-saham yang menarik, PES, GDST, Kijen, Oasa, Asri ya. Asri. Ya, saya kira portofolionya juga jangan terlalu melebar, eh, mungkin hanya maksimum 10 begitu kita pilih, atau kalau sudah ada yang lain ya ini hanya tambahan saja ya. Ini WiFi ini juga sedang mulai naik ini ya. Kapan dia akan terhenti ya, dugaan saya ada di sini nih, di akumulasi berikutnya di 268 ya kira-kira ya resikonya. Karena ini kan tidak ada resisten secara teoritis ya, tidak ada resisten, transaksinya sudah lama sebelumnya dan sekarang dia sedang rebound gitu, rebound. Kemudian ada ini, harta. Nah kalau ini harta ini ya cukup besar ya, dulu dari 200-an sampai oh ini ya, ya ini ini sempat naik, sekarang sedang sedang pause ini, sedang terjadi base lagi. Nah, apakah betul akan naik lagi? Apakah akan tembus dari yang atas ini ya? CNMT. CNMT ini termasuk saham yang sideway, ini lama sideway ya. Ya, kalau yang seperti ini ya memang kita biasanya tambahkan lagi, misalnya itu tuh kayaknya ada target ya. Nah, mungkin kalau break lah baru berani ya, atau ditarik garis-garis lah ya. CTRA. Nah, CTRA ini juga kita ada potensi untuk naik ya. Tidak ada jaminan ya, ada potensi untuk. Nah, ini yang menarik ini. Ini kenapa tiba-tiba drop, apakah dia akan rebound ke sini atau tidak ya. Nah, itu pilihannya terserah strategi portofolio Anda ya. Telkom ini sedang pullback. Sedang pullback tapi masih di atas EMA 8 ya. Jadi biasanya kalau EMA 8 itu ya strong aja, naik terus naik. Kalau dia sudah tembus dan nggak balik lagi, nah baru dia ke EMA 20 ya. Itu artinya trennya sudah mulai ke tren medium ya. Kalau ini masih strong trend ini kemarin. Kalau Anda masuk apa ya, pertengahan Maret ya. Nah, atau ini lompatannya. Jadi April awal ya. Ini kan ada bis ya. Ini ada bis. Bisnya di sini dan dia break, nah, dia lari. Nah, sekarang ini lagi turun deh. Nah, BMRI juga ini dia ada bis di sini. Nah, tapi ini belum belum break, hanya saja ada potensi untuk naik lagi. Apalagi kalau tadi kita lihat tadi BCA kan udah lari ya. Artinya biasanya bank yang gede naik, yang lainnya terus ikut-ikutan. Nah, demikian untuk analisis menggunakan awan Kumo dari Ichimoku ya. Ini membantu saja untuk memilih dan Anda nanti tambahkan analisis lain sesuai konsep yang Anda sukai, apakah long term atau untuk short term. Kalau misalnya seperti BMRI, Telkom ini kan bisa long term ya. Ini saham yang susah digoreng ya, karena dia besar ya, tapi juga lambat gitu. Atau Anda seneng yang short term seperti ini tadi, base ini apa, Bekasi Fajar ini kan properti ya, real estate ya. Mungkin sekarang setelah COVID, orang mulai lagi untuk aktif work from office ya. Jadi ini bisa ada potensi naik lah.
Ini apa ya? Ini adalah baja begitu ya. Ini kayaknya ekspor dia ya. Kemungkinan mulai ada pembangunan lagi dan yang lain-lainnya. Ya, demikian untuk analisis pagi ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.